saya dan Bapak Ihya Aminuddin akan melakukan coaching supervisi akademik dengan tujuan coaching supervisi akademik yang akan kami lakukan yaitu kami bisa saling berbagi pengalaman, kami saling belajar dan meningkatkan kompetensi profesional sehingga kami dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tahapan dari coaching supervisi akademik yang akan kami lakukan adalah yang pertama ada pra-observasi, kemudian yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada pasca observasi. Assalamualaikum Pak Ihya. Waalaikumsalam Bu Sadia. Gimana kabarnya Pak Ihya hari ini? Iya, alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Seperti kemarin sudah saya bilang Pak Ihya, saya mau masuk ke kelasnya Pak Ihya untuk melakukan supervisi akademik. Bersedia nggih Pak Ihya nggih? Iya, monggo silakan. Nah, sebelum saya melakukan supervisi akademik itu ada pra observasi Pak. Nah, kita mulai saja nih untuk wawancara pra observasinya nih Pak. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Untuk supervisi nanti Bapak mau mengadakan di kelas berapa Pak? Mengadakan rencananya di hari Sabtu untuk kelas 9H, tepatnya jam ke 1-2. Kemudian materinya apa Pak ini? Kalau materinya IPA nih Pak? Iya. Untuk materinya berarti materinya apa Pak? Materinya tentang pemagnetan, terutama fokusnya ke bagaimana cara membuat magnet. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang dicapai diharapkan kita titik nantinya dapat mengetahui bagaimana cara proses dalam pembuatan magnet. Nah, setelah mengetahui cara pembuatan magnet, berikutnya yang kedua, setelah ini juga diharapkan mengetahui cara untuk menghilangkan magnet. Berarti ada dua nih Pak yang dicapai. Kemudian area pengembangan yang sudah dicapai itu apa Pak? Area yang dicapai itu yang pertama jelas untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam proses pembuatan magnet dengan cara digesek, diinduksi, ditekatkan dengan magnet maupun dengan cara elektromagnetik. Dan dalam proses pembelajaran itu akan dilakukan dengan metode diskusi kelompok sehingga nantinya akan ada berdiferensiasi kelompok di mana setiap kelompoknya itu akan dibedakan materinya. Satu kelompok untuk materi dengan cara digosok, kelompok berikutnya dengan cara induksi, kelompok yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Seperti itu. Dengan seperti itu nanti siswa bisa aktif ya Pak? Ya, diharapkan di diskusi kelompok itu siswa bisa aktif, muncul rasa ingin tahu, dan bisa meningkatkan motivasi dalam pembelajaran itu sendiri. Sekali Pak. Kemudian strategi yang dipersiapkan Pak Ihya itu apa saja Pak? Strategi yang ingin dikembangkan yaitu dengan cara yang pertama dengan berdiskusi kelompok, yang kedua dengan video pembelajaran, yang ketiga dengan diskusi dan presentasi di depan kelas. Hasil dari diskusi kelompok tersebut. Berarti di dalamnya terdapat ada pembelajaran berdiferensiasi nih Pak, tadi sudah dijelaskan ya. Berarti nanti saya siap untuk masuk di kelasnya Pak Ihya untuk melakukan observasi di hari Sabtu jam ke 1-2 nih Pak. Terima kasih untuk pra-observasi hari ini. Terima kasih waktunya, kesempatannya ya Pak Ihya. Monggo dilanjut. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini langsung saja. Hari ini ada yang tidak masuk. Kenapa yang tidak masuk? Siapa? Selamat bisa yang sakit hari ini, semoga langsung dan bisa belajar bersama seperti biasanya. Tetap saya tunggu satu persatu. Selamat. Tafsir, ya, bisa kasih ya. Yang lain sama semua. Berikutnya berapa ini gimana katanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Baru saja pelajaran hari ini ya, kita akan belajar mengenai pemakaian. Berikutnya melanjutkan materi yang kemarin, sudah kita pembuatan magnet. Sebelumnya, ada yang tahu apa sih itu magnetan? Saya ingin dengar pendapat kalian dulu. Saya sedang pernah pembuatan. Kalian tahu apa yang kalian ketahui dari materi yang baru tentang magnetan? Selamat. Apa saja boleh pengertian contoh apapun yang kalian ketahui. Selain kita bisa tahu gambarannya. Gambaran magnet sekian bagaimana? Salah satu apa yang kalian ketahui dulu? Silakan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan yang dapat mencari. Betul sekali apa yang kemarin, amin ya. Amin. Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik benda lain. Ya, kenapa bisa menarik benda lain? Karena memiliki ruang magnet yang bersama dan magnet. Selanjutnya, langsung saja kalau magnet dan salah satu sifat dasarnya magnet ini saya baru menarik, atau kita akan membuat suatu magnet. Sebelum kita membuat kelompok, membuat magnet, saya dulu saya magnet dan gambaran bagaimana cara membuat magnet. Silakan bisa dilihat videonya. Dan sekiranya bisa dicatat sebagai bagian pentingnya. Ya, dapat untuk kalian akan melakukan Excel. Sudah siap ya? Sudah. Saya dia kalau dua salam dan nama dulu. Kalau salam ya, ya. Dari awal kalau puasa buat dengan salam.
Ya, kalau yang pertama dengan cara apa? Cara maksudnya gimana? Dengan doa. Ya, kalau pertama kita pelajari semuanya akan posisi dengan melawan apa? Kenapa salah? Karena supaya atom-atomnya yang dalam logam besi ya, kalau ini salah satu atomnya. Kalau bolak-balik nanti atomnya akan bolak-balik dan selanjutnya. Cara yang kedua adalah itu apa? Sekaligus mari kita belajar ya, cara yang kedua adalah dengan cara induksi elektromagnetik. Dengan cara ini kita membuat suatu benda bermuatan magnet dengan cara perilisan. Apa? Perilisan benda-benda yang bisa mendapatkan listrik. Contohnya apa? Perilisan listrik. Contohnya satu. Ada apa lagi? Ya, alat besi. Ya. Dan sebagainya, ya, benar. Supaya apa? Supaya harus ada baterai yang bisa melilit paku, ya. Ada harus ini, harus inilah yang nantinya akan membuat paku ini yang awalnya tidak bersifat magnet menjadi bersifat magnet, ya. Jadi ada harus masuk yang harus membuat dan kayak dalam tangan nanti ada arus yang masuk nanti itu ke bagian bawah ke depan, ya, dari posisi masuk dari bawah ke depan, arusnya ini terus nanti sampai ke bawah kan bawah ini ya, dari atas keluar untuk negatif baterai sehingga itu adalah cara pembuatan magnet. Itu arusnya bisa menggunakan satuan baterai seperti ya. Jadi kita akan belajar apakah benar fungsinya seperti itu. Silakan kita ambilnya. Selanjutnya pertanyaan. Terus ya. Berikutnya.
kamu bilangkan sifat mereka. Nah, yang pertama dalam menulis cara pertama yaitu dalam menggunakan warna bisa dengan cara diukur ya, bisa diukur dengan benda atau dengan benda lain itu ya. Kalau saya mau bertanya kurang lebih seperti ini ya, cara pertama dengan cara diukur. Yang kedua bisa dengan cara dibakar atau dipanaskan dengan api dengan suhu yang tinggi. Yang pertama itu dipanaskan, sekarang membuat apa namanya bisa kembali ke arah. Yang ketiga dengan ini harus bolak-balik. Contoh harus bolak-balik yang tahu yang seperti apa? Ada listrik AC, listrik DC. Kalau listrik AC itu listrik dari PLN, ya. Pokoknya harus yang sangat besar sekali. Tapi kalau harus DC, direct current itu harus yang lawannya bolak-balik, harusnya sama. Biasanya itu harus yang sangat kecil, pokoknya pada baterai. Jadi kita akan membuat menggunakan arus yang kenapa yang searah. Seperti ini itu adalah cara untuk menggunakan sifat magnet. Beberapa cara tadi. Yang pertama apa? Yang kedua sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya. Ada kita dulu ya, supaya kita bisa fokus. Nah, satu, dua, tiga. Kalau yang bilang dua, itu ada tekuknya, tapi jangan dilakukan ya. Dua, melatih konsentrasi supaya masih masuk bisa bangun lagi. Itu ya. Satu, tekuk satu, dua, jadi cara pembuatan magnet ada beberapa saja. Dalam kata yang kedua, bukan dengan magnet atau cara itu. Yang ketiga, induksi elektromagnet. Ya, dengan cara apa? Menggunakan arus listrik searah. Jelas ya? Dan silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Jadi tiap kelompoknya apa yang diberi tugas untuk membuat atau langsung mempraktekkan cara pembuatan magnet. Jelas ya? Nah, bikin kelompoknya cara berkumpul. Ya, kelompok satu ini ya, kelompok ini, kelompok dua, ini, kelompok tiga, kelompok besar, kelompok lima, ya.
sudah nanti saya dapat lagi identitasnya manajemen kemudian langkah-langkahnya supaya dilakukan ini identitasnya. Kalau kerja, supaya dilakukan untuk kerja, halaman pertama itu adalah data dan tujuan percobaan. Tujuan lainnya adalah untuk membuat suatu magnet. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui cara menggunakan magnet. Ini tujuannya. Halaman kedua, maksudnya halaman kedua. Halaman kedua nanti ada alat berat yang digunakan ada molekul kerja. Langkah satu yaitu langkah kerja membuat magnet dengan cara pertama induksi atau didekatkan dengan magnet. Biasanya kelompok satu menggunakan langkah kerja magnet juga akan didekatkan dengan posisi. Ya, langkah kedua untuk kelompok dua. Ya, dengan cara apa ya? Langkah kedua itu ini yang apa? Ya, silakan berbahasa. Lalu berikutnya langkah ketiga. Ini ya. Dengan cara apa? Silakan satu kelompok boleh lagi ya menggunakan langkah kedua satu antara induksi dan produksi yang kelompok 5 dan dari induksi atau nanti lain kelompok di yang maksudnya. Lalu berikutnya untuk pertanyaan analisisnya juga sama yang kelompok 1 dan kelompok 4 mengerjakan pertanyaan analisis nomor 1. Pertanyaannya mengenai bagaimana pertama kedua ketika di kelompok 2 dan kelompok 5 ya silakan mengerjakan pertanyaan analisis yang nomor 2 tentang induksi elektromagnetik. Siap? Ini kelompok 3 dengan kelompok 6 akan mendapat pertanyaan nomor tentang bagaimana pengaruh arah gerak langsung pada jadi magnet. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan, ya usulan tersebut bisa dengan cara pertama menentukannya. Saya ditetapkan dengan namanya siapa? Cari mana tarikan paling kuat. Oh ini tarik paling kuat ini. Berarti yang warna hitam itu selatan, yang warna merah itu barat. Kalau paling kuat ini. Ya, kan pasti ya. Kita tarik ke atas. Ini, seperti mungkin. Ya, karena peluangnya. Yang mana? Ya, karena ini masuk ke dalam apa itu aku yang masuk. Ya. Silakan itu disebar cara ya baik
tarik pokok terus dibuang kemana? Ya. Kalau sudah, silakan pilih juga selanjutnya. Nah, cara memilih itu ada caranya. Apalagi dan menarik ini, yang memiliki meter yang paling kuat itu di mana? Di sini ya, misalkan kalau bagian sini itu malah bisa melemahkan. Kenapa? Dari utara ke selatan. Karena kan arusnya atom-atomnya juga akan berlawanan terus. Ya, silakan boleh dicoba. Ya. Kalau selesai coba dan bebas analisisnya, baik itu analisis maupun kita sama ya. Nah ini kalian kalau sudah dididikkan, dimasukkan dengan baterai. Kalau yang ini jadi potongan jari, ini ya, lama-lama potong, tempelkan. Langkah pertama itu potong, ada nggak staples? Kita uji dulu sama Aris, staples yang kecil, oh gitu. Ya belum ditaruh ini ya, belum ditaruh apa baterai. Saya tapi kecil ya, kurang sekarang kita ujian kalau disambungkan dengan baterai. Pas ditusuk dengan pas di bagian paling bawah. Pegang. Ya. Nah, itu terus masak lagi matang ya, diberikan besar, dimatang dari ini. Lebih kuat atau lebih lemah? Ya, silakan kalian bisa isi dulu analisisnya. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang posisi kerja lapangan jarak, yaitu menggunakan cara induksi. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, hasilnya adalah kesimpulan dari rapat tersebut adalah fakta yang dijelaskan bahwa merupakan cara induksi, yaitu yang awalnya tidak berfungsi dan segera dilakukan
Berikut adalah hasil yang dapat teman-teman sampaikan akan pertanyaan. Baik, apakah ada pertanyaan untuk hal? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok yang kedua. Silakan. Yang baik kita masih melakukan sampai dia nanti namanya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya. Kelompok yang praktik yang sama, boleh. Kelompok yang lain juga bisa tanya. Oke, tanya. Silakan. Tanya. Kelompok. Ya, kelompok mewakili kelompok yang kedua dengan cara ini mesti tambahnya benar. Aku dan kelompok 6 dengan cara ini dengan untuk kelompok 2 dan kelompok 5 lebih baik aku. Ya, dan berikutnya juga untuk pembelajaran hari ini. Setelah dilakukan proses pembuatan magnet, melihat video cara membuat dan cara menggunakan magnet, juga bagaimana pendapat kalian? Apakah menyenangkan kerjaan vertikal ini atau bagaimana? Jadi menyampaikan sesuatu aku. Silakan dari kelompok aku. Silakan. Sampaikan bagaimana pesan dari pembelajaran ini yang menyenangkan dan menjadi kelompok yang lain mungkin kelompok yang lain kemudian maju mungkin malah Melakukan percobaan jadi lebih paham dan lebih tahu tentang cara membuat magnet. Alhamdulillah pembelajaran hari ini bisa menyenangkan dan meskipun tahu ya cara kita membuat magnet bukan hanya dengan cara ini, tapi kita lakukan kita mungkin sampai sini saja. Sebenarnya pada ada 3 cara. Yang pertama 3 cara pembuatan magnet. Yang pertama dengan cara apa? Cara saja. Yang kedua dengan cara bahkan dengan praktiknya. Kemudian yang ketiga dengan cara di industri yang bawah praktiknya. Maksudnya kelompok hasil A hasil yang berasa itu adalah dari banyak mungkin tugasnya ya tugasnya kalian juga mencari tahu apa sih manfaat dan menerapkannya ya manfaat dan penerapan dari proses
pembuatan medan magnet tersebut. Apa manfaat dan penerapan dari pembuatan magnet? Maka silakan kalian cari tahu minimal ada 5 manfaat. Saya kalian sebelum memahami. Pertama berikutnya akan kita diskusikan lagi. Ada pertanyaan supaya itu? Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tahap pasca observasi. Setelah kami kemarin melakukan pra observasi dan observasi yang saya lakukan di kelasnya Pak Ahya, dan sekarang sudah hadir di sini ada petri saya Bu Apriana Kartikawati, nah yang akan melihat kami melakukan pasca observasi. Sudah siap nih Pak Ahya? Untuk catatan kemarin yang saya lakukan ketika observasi di kelasnya Pak Ihya, itu kegiatan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik, kemudian seluruh rangkaian kegiatan juga sudah sesuai, langkah-langkah yang di RPP sudah dilaksanakan dengan baik, siswa juga terlihat aktif dalam pembelajaran ya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ihya, kemarin Pak Ihya menyebutkan di area pengembangan yang akan dikembangkan apa ya Pak Ihya nggih? Area yang dikembangkan itu mengenai pembelajaran yang berdifferensiasi dengan cara membagi siswa berapa kelompok. Kami ditentukan untuk kelompok 1 menggunakan pembuatan magnet dengan cara ditempelkan atau didekatkan dengan magnetnya. Magnet didekatkan dengan benda logamnya seperti paku kemarin. Nah, untuk kelompok 2 menggunakan cara induksi magnet itu dengan cara kalau tadi ditempelkan dengan cara induksi, yang kelompok 2 dengan cara digosokkan. Jadi paku digosokkan dengan magnet. Sedangkan kelompok 3 dengan cara elektromagnet itu dengan dialirkannya sumber tegangan ke dalam suatu lilitan yang di dalamnya itu ada paku. Setelah selesai, di tiap kelompok 1 akan mempresentasikan di depan kelas, sehingga kelompok yang lain memperhatikan bagaimana siswa kelompok 1 mempresentasikan di depan kelas. Begitu pula dengan kelompok yang lain. Nah, jadi di pembelajaran itu ada namanya pembelajaran kemandiran. Agar teman menjelaskan materi yang dikuasainya ke teman-teman yang kelompok lain. Seperti itu. Ya. Sekarang perasaan Pak Ihya gimana setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, perasaan saya sangat senang dan sangat lega, karena pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Siswa juga terlihat sangat menyenangkan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian kira-kira ada kendala nggak yang terjadi ketika pembelajaran yang Pak Ihya lakukan kemarin? Ya, untuk kendala sendiri, mungkin pada saat mengkoordinasikan siswa supaya berkelompok, berdiskusi, mungkin masih ada beberapa siswa yang masih bercanda, ngobrol sendiri, atau yang masih main-mainan alat, mainan-mainan magnet. Tapi hal itu mungkin bisa diatasi dengan saya yang berkeliling di setiap kelompoknya. Jadi kelompok tersebut bisa lebih kondusif. Seperti itu. Kemudian menurut Pak Ihya yang Pak Ihya sudah laksanakan itu sudah berhasil atau belum? Ya, kalau menurut saya sendiri di akhir sebelum pembelajaran berakhir saya tanyakan ke tiap kelompoknya. Nah, tadi mengenai pembuatan magnet sudah berhasil semua atau belum? Nah, ternyata semua siswa sudah berhasil dalam proses pembuatan magnet, dan untuk proses pembuatan magnet juga saya tanyakan apakah menyenangkan atau tidak. Nah, ternyata lebih menyenangkan. Nah, dan siswa sendiri ternyata lebih mudah memahami konsep pembuatan magnet karena bisa langsung praktek, bukan hanya dengan teori tapi dengan
langsung terjun ke praktikumnya seperti itu. Terus hal positif apa yang Pak Ihya lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif yang dengan adanya pembelajaran ini, dari awal saya melihatkan video pembelajaran dan sampai dengan praktik pembuatan meter magnet, anak-anak terlihat lebih semangat, lebih termotivasi, lebih senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baik, kemudian yang terakhir nih, apa yang Pak Ihya lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya, Pak? Untuk meningkatkan pembelajarannya dengan mempersiapkan bahan ajar, media ajar, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya. Karena itu pembelajaran IPA, pembelajaran sains, otomatis ada media dan modul ajar yang perlu disiapkan. Dan mungkin kedepannya lebih di skema pembelajaran seperti apa mungkin bisa ditingkatkan lagi di situ. Kemudian rencana tindak lanjut nih Pak, rencananya gimana Pak? Rencananya pembelajaran selanjutnya mungkin lebih seperti meningkatkan, mempersiapkan media ajarnya, modul ajarnya untuk pembelajaran berikutnya supaya pembelajaran berikutnya bisa lebih terarah, lebih kondusif, lebih baik dan lebih menyenangkan untuk siswa tersebut, sehingga siswa bisa belajar mengetahui konsepnya dan lebih menyenangkan. Kepada Bu Zaki dan Pak Ihya. Tadi saya sudah mendengarkan sekilas tentang percakapan pasca observasi. Kemudian saya juga tadi sudah melihat video observasi yang Bapak laksanakan yang dilihat oleh Bu Zaki sebagai supervisornya. Sudah sangat baik saya lihat, luar biasa sekali. Kemudian tadi Pak Ihya juga sudah menjelaskan area pengembangan, strategi, semuanya sudah utuh, semuanya sudah baik, dan saya harap ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran guru-guru mapel IPA di SMP Negeri 1 Jatibarang. Terima kasih, demikian Bu Zaki. Matur nuwun Bu Apri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.